Ya, bikin bingung sebenarnya ya Amel ya soal liburan ini, tapi tidak apa-apa. Yang jelas prokes tetap jalan mau kemanapun liburannya, tapi kalau bisa tetap di rumah saja ya. Iya benar. Walaupun begitu di jelang akhir tahun ini kita harus berhadapan lagi dengan libur panjang tadi, dan ini juga harus menjadi perhatian itu tadi, prokes harus jalan. Itulah adalah keharusan Ferdi ya. Dan meski libur sekolah kembali di Desember, tapi sebenarnya nih Ferdi bisa juga loh liburan seru, nah tapi di rumah saja. Lalu apa saja kegiatan-kegiatan yang seru yang bisa dilakukan untuk mengisi liburan kali ini? Berikut liputannya. Yuhu, jelang libur akhir tahun udah punya rencana belum? Aturan PPKM level 3 memang batal diterapkan, tapi bukan berarti kita bebas liburan, pandemi masih jadi ancaman. Jadi, apa dong yang harus dilakukan agar liburan tidak membosankan? Yuk kita tanya warga. Sebelum pandemi aku tuh suka traveling keluar kota, terus misalkan juga kalau misalkan lagi libur panjang suka keluar negeri. Ketemu sama teman-teman, kalau staycation tapi bukan staycation kali ya, vacation, literally solo traveling gitu kali ya. Nginep di rumah saudara, ya kan, pasti nggak keluar-keluar sih, agak susah. Sama paling staycation ya, 2 hari 3 hari cukup lah. Monopoli itu sering main dulu, terus kalau misalnya kartu-kartuan masuk nggak ya? Kartu-kartuan kayak main Uno, main kartu remi atau... Karena berlibur keluar kota atau keluar negeri masih terkendala COVID-19, aktivitas kreatif, menarik dan menyenangkan bersama keluarga tentu perlu direncanakan, terutama untuk anak-anak. Mereka biasanya lebih memilih permainan yang mereka sukai untuk menghabiskan waktu libur di rumah saja. Main basket sama main game. Main di HP. Oh, main di HP? Atau di PC, atau di komputer ya. Main Barbie. Suka main di luar. Suka main petak jongkok. Bermain board game seperti Monopoly, Halmak, kartu Uno hingga karambol bisa jadi alternatif untuk mengisi waktu luang dan mengusir kebosanan. Permainan yang kebanyakan menggunakan papan sebagai medium utamanya ini mengharuskan para pemain berinteraksi satu sama lain. Aturan main, tahu gilirannya, mau menunggu, gitu ya. Kemudian berkompromi karena aku nggak mau kalah, gitu. Tapi aku harus kalah. Ini gimana nih, gitu ya? Secara emosi itu pasti tidak menyenangkan untuk anak-anak. Tapi, gitu ya, justru kesempatan bermain game board ini akan jadi sarana belajar supaya anak punya keterampilan sosial yang lebih baik nantinya. Dian menambahkan, permainan board game juga memiliki manfaat lain, seperti melatih fokus, kesabaran, logika, dan kreativitas bagi anak-anak maupun orang dewasa. Rasa bosan berlibur di dalam rumah merupakan sinyal untuk melakukan aktivitas lain bersama-sama, sehingga hubungan anak dan orang tua semakin erat. Aduh, memang ya yang namanya libur panjang di rumah itu susah-susah gampang sih untuk mengakalinya, tapi justru hal tersebut bisa membuat kita semakin kreatif untuk bisa menciptakan kebahagiaan dan juga kehangatan di rumah. Saya mau lanjut main dulu ya. Ayo dicoreng dulu nih, Tantara kan tadi kalah nih. Mana. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.